Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my channel Indra Dana. Channel yang bahas kisah-kisah peristiwa di masa lalu dan peristiwa-peristiwa di masa lalu yang bisa menjadi edukasi dan inspirasi buat kita semua. Guys, hari ini kita akan membahas tentang sebuah eh, konflik dua negara yang akhir-akhir ini yang sangat-sangat santer beritanya di mana-mana ya guys. Jadi dua negara ini sebenarnya sudah bertikai dari masa lalu yang sangat panjang, dari 1 abad yang lalu. Nah, dua negara ini memang dua negara yang memisahkan, yang apa namanya itu mempunyai kepentingan di dalamnya, kepentingan politik ya, mungkin kepentingan politik dan sebagainya. Nah, antara, ya pasti teman-teman sudah tahu semua ya. Nah, konflik antara Israel dan Palestina. Nah, gitu guys. Sebelum kita berputar ke jauh, menceritakan lebih jauh lagi, mari kita mengirimkan doa kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang telah gugur mendahului kita, mudah-mudahan bisa menjadi jihad, bisa diterima Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan bisa diberikan ketabahan. Berdoa mulai guys. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selesai. Oke guys, habis ini akan kita lanjutkan ceritanya setelah yang satu ini. Akhir-akhir ini konflik antara Israel dan Palestina ini kembali pecah guys. Serangan Hamas ini merupakan salah satu rangkaian serangan terbaru yang terjadi minggu kemarin, yang merupakan berbuntut dari sejarah panjang antara Israel dan Palestina. Nah, selama beberapa dekade ini media barat memang menggambarkan konflik ini sebagai konflik yang tidak akan pernah selesai guys, konflik yang tidak pernah selesai ya, yang mungkin sulit diselesaikan, walaupun nyata-nyata PBB sendiri yang turun, tetap konflik ini memang masih belum bisa selesai sampai saat ini guys. Di sini akan saya menjelaskan awal mula konflik antara Palestina dan Israel dari pertama kali konflik ini terjadi, sejak kapan. Yuk kita simak. Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris ya guys, pada saat itu, yaitu ada bernama Arthur Balfour. Arthur Balfour ini menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunitas Yahudi Inggris. Nah, Menteri Luar Negeri ini, Arthur Balfour ini, otomatis kan sebelum dia mengirimkan surat pasti sebelumnya sudah terjadi pergolakan nih guys. Nah, sebelumnya kan cerita ini memang berawal dari konflik antara Perang Dunia Kedua antara antara Yahudi, kelompok Yahudi yang diusir dari Jerman. Nah, banyak sekali kelompok-kelompok Yahudi ini yang terusir dari Jerman ini, memang dia tidak ada tempat untuk bernaung. Nah, otomatis Arthur Balfour ini sebagai Menteri Luar Negeri Inggris guys, ini otomatis memberikan masukan nih kepada Walter Rothschild. Ini Bapak Walter Rothschild ini bapak komunitas Yahudi terbesar. Ibaratnya dia itu ketua komunitasnya Yahudi ya guys, seperti itu.
Nah, surat tersebut ini memang sedikit, hanya 67 kata saja, namun isinya memberikan dampak terhadap Palestina waktu itu guys. Yang masih terasa hingga saat ini, perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan ini. Surat ini disebut sebagai Deklarasi Balfour. Jadi Inggris ini memberikan mandat kepada memberikan masukan kepada Lionel Rothschild ini untuk Inggris mau menempatkan pengungsi-pengungsi Yahudi ini di tanah Palestina seperti ini. Akhirnya kan ya disetujui dong sama Rothschild akhirnya. Nah, akhirnya perjanjian ini mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional nih guys bagi orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi ini kan tidak punya tempat tinggal. Akhirnya dia harus diungsikan ke Palestina untuk sementara. Itu adalah bahasanya guys. Akhirnya gelombang migrasi yang terlalu banyak, terlalu signifikan dari kelompok Yahudi ini akhirnya menjadi perlawanan sendiri bagi warga Palestina guys. Itu karena warga Palestina sendiri khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris yang diserahkan kepada pemukim Yahudi waktu itu guys. Pada bulan April 1936, Komite Nasional Arab yang baru dibentuk untuk meminta warga Palestina. Nah, karena warga Palestina ini tempatnya merasa terusik nih, akhirnya Komite Nasional Arab ini memberikan suatu bentuk solusi kepada Palestina. Nah, solusinya seperti apa? Yaitu warga Palestina ini untuk melancarkan pemogokan umum, menahan pembayaran pajak, dan memboikot produk-produk Yahudi dalam bentuk protes kolonialisme Inggris guys. Pemogokan ini terjadi selama 6 bulan tersebut. Nah, akibat dari pemogokan ini akhirnya pihak Inggris menindas pihak Palestina secara brutal dan membabi buta. Dan pihak Inggris akan menangkapi semua warga-warga Palestina yang melancarkan kampanye tersebut, dan sebagian tentara Inggris juga melakukan penghancuran rumah. Sebuah praktik yang terus diteruskan Israel terhadap warga Palestina hingga saat ini guys. Pada paruh kedua tahun 1939, Inggris telah mengerahkan 30.000 tentara di Palestina, dan dia berkolaborasi dengan pemukim Israel untuk membentuk kelompok pemberontakan. Nah, dalam 3 tahun pemberontakan ini terjadi ribuan warga Palestina terbunuh guys. Nah, ada 20.000 orang terluka dan sisanya adalah warga-warga dari Palestina di penjara. Nah, setelah terjadi gesekan antara warga Palestina dengan pemukim Yahudi guys, akhirnya kan PBB sebagai juru selamatnya dunia, wow keren, juru selamat dunia, akhirnya memberikan solusi nih. Pada tahun 1947 populasi Yahudi kan sudah berkembang menjadi 33%. Namun Yahudi sendiri hanya mempunyai 6% lahan saja di Palestina. Akhirnya nih PBB memberikan solusi. Nah, solusi ini dinamakan resolusi 181. Tapi, solusi yang diberikan oleh PBB ini lebih berpihak ke kaum Yahudi guys. PBB menghimbau untuk warga Palestina agar memberikan 56% lahan penduduk Yahudi termasuk bagian yang tersubur. Nah, bagian yang tersubur ini yang diberikan kepada pihak Yahudi kan otomatis tidak mau kan guys, karena ini mungkin mata pencahariannya, ladang pencahariannya dari pihak warga Palestina sendiri.
Nah, akhirnya merasa tidak puas nih dengan apa namanya itu solusi yang diberikan oleh PBB. Pada tahun 1948, akhirnya militer Israel memulai operasi dan menghancurkan kota-kota di desa dan desa di Palestina untuk memperluas lahan perbatasannya. Ini adalah efek dari apa? Efek dari solusi yang diberikan Yahudi ke PBB, sorry PBB ke Yahudi. Akhirnya kan dari pihak Yahudi kan merasa, wah, angin segar nih. Akhirnya dengan karena kan sebagian warga yang mungkin tidak mau memberikan lahannya, akhirnya lahan itu di apa namanya itu, akhirnya pihak militer Yahudi atau Israel ini akhirnya memulai operasi untuk menghancurkan kota-kota yang ada di Palestina tersebut. Tujuannya yaitu untuk memperluas lahan perbatasannya mereka. Itu guys. Operasi ini dilakukan oleh Israel selama 2 tahun dan diperkirakan 15.000 orang Palestina terbunuh guys. Dan insiden ini juga membuat gerakan Zionis menguasai 78% di wilayah bersejarah di Palestina. Sisanya 22% menjadi wilayah yang sekarang menjadi tepi barat yang diduduki jalur Gaza dan saat ini masih terkepung. Pada tanggal 15 Mei 1948, Israel mengumumkan pendiriannya. Nah, setelah pendiriannya ini diproklamasikan ya. Jadi keesokan harinya perang antara Arab dan Israel pertama ini dimulai guys. Perang ini terjadi dari perang Arab ini diwakili oleh Mesir, Lebanon, Yordania, dan Suriah. Akhirnya pertempuran ini berakhir pada bulan Januari 1949 setelah gencatan senjata antara Israel dan Mesir guys, dan negara-negara Arab tadi guys maksudnya. Pada bulan Desember 1948, PBB memberikan himbauan untuk warga pengungsi Palestina untuk kembali ke negaranya. Nah, karena kan jadi pada waktu perang yang kemarin ini ya, perang ini sebenarnya banyak warga-warga Palestina yang mengungsi guys. Itu. Nah, akhirnya nih pada bulan Desember tadi 1948 memberikan himbauan kepada warga Palestina untuk kembali ke negaranya. Sekitar 150.000 orang warga Palestina kembali ke negaranya dan menghuni negara Israel, dan sampai sekarang masih dikontrol oleh militer Israel guys. Itu. Nah, pada tahun 1950 jalur Gaza sudah diambil kembali oleh Mesir dan tepi barat sudah diambil oleh negara Yordania. Pada tahun 1964 ini adalah tahun pembentukan dari PLO. PLO ini atau yang dinamakan Operasi Pembebasan Palestina guys. Nah, PLO ini didirikan dan bersama partai juga didirikan juga namanya Partai Fatah. Pada 5 Juni 1967, Israel menduduki sisa wilayah bersejarah Palestina termasuk jalur Gaza, tepi barat, Yerusalem Timur, dataran tinggi Golan Suriah, dan semenanjung Sinai Mesir selama perang 6 hari melawan koalisi tentara Arab. Israel sendiri sudah membangun pemukiman di tepi barat dan jalur Gaza yang sudah didudukinya. Tapi walaupun tepi barat dan jalur Gaza dibangun ya, nah memang sih antara Israel dan Yahudi sudah saling sudah joinan ya, dalam artian itu sudah saling bercampur baur ya guys antara warganya, tapi perlakuannya itu tidak sesuai dengan perlakuan yang seperti negara yang merdeka, karena ada diskriminasi dari beberapa warga-warga Palestina guys. Jadi warga Palestina waktu itu harus hidup dalam pendudukan militer, dan warga-warga Palestina sendiri masih dikontrol untuk kebebasan politiknya. Pada bulan Desember 1987,
perlawanan yaitu yang dalam bahasa Arab yaitu intifada ini dilakukan pertama kali oleh Israel di jalur Gaza, guys. Nah, empat warga Palestina ini meninggal ketika sebuah truk Israel bertabrakan dengan dua van yang membawa pekerja Palestina. Nah, protes ini menyebar dengan cepat ke tepi barat dengan pemuda Palestina yang melemparkan batu ke tank tentara Israel. Nah, perlawanan ini adalah perlawanan yang dilakukan oleh kaum muda dan diarahkan oleh Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan. Nah, Kepemimpinan Nasional Terpadu Pemberontakan ini adalah sebuah koalisi faksi politik yang berkomitmen untuk mengakhiri pendudukan Israel dan membangun kemerdekaan Palestina itu, guys. Akibat dari perlawanan ini banyak warga Palestina yang terbunuh. Nah, yaitu sekitar 1.000 orang warga Palestina yang dibunuh oleh warga Israel. Belum termasuk anak-anak ya, guys, dan sebagian dan hampir 175.000 warga Palestina juga ditangkap di penjara. Nah, perlawanan ini berakhir dengan penandatanganan Perjanjian Oslo pada tahun 1993 dan pembentukan Otoritas Palestina. Nah, sebuah pemerintahan sementara yang diberikan. Nah, di dalam Perjanjian Oslo ini pemerintahan sementara masih terbatas di wilayah di tepi barat saja, guys, dan jalur Gaza. Otoritas Palestina memberikan jalan bagi pemerintah Palestina pertama yang menjalankan negara merdeka di tepi barat dan di jalur Gaza dengan ibu kotanya yaitu Yerusalem Timur. Tapi sampai saat ini Perjanjian Oslo ini masih belum bisa terjadi, guys, belum bisa dilaksanakan. Sebenarnya harusnya sih dari pihak setelah ini kan harus dari pihak Perjanjian Oslo ini kan pihak Palestina kan akan diberikan keleluasaan nih di tepi barat dan jalur Gaza. Nah, tetapi dari pihak Israel sendiri sebenarnya tidak rela kalau jalur Gaza ini dan tepi barat ini dikuasai. Akhirnya pada tahun 1995 Israel membangun pagar elektronik dan tembok beton di sekitar jalur Gaza untuk menghentikan interaksi antara wilayah Palestina yang terpecah. Perlawanan kedua atau intifada kedua dimulai pada tanggal 28 September tahun 2000. Ketika itu pemimpin oposisi Partai Likud Israel yaitu Ariel Sharon melakukan kunjungan provokatif ke kompleks Masjidil Aqsa. Saat itu ribuan pasukan keamanan dikerahkan di dalam dan sekitar kota tua Yerusalem, guys. Nah, karena kunjungan provokatif ini akhirnya pengunjuk rasa Israel Palestina akhirnya bentrok dengan pasukan Israel. Nah, pasukan ini melukai dan bentrokan ini melukai 200 orang, guys, selama 2 hari. Nah, selama intifada ini Israel mengalami kerusakan dalam hal perekonomian dan infrastruktur yang ada di Palestina itu, guys. Nah, akibat dari bentrokan ini juga Israel juga menduduki kembali wilayah yang diperintah oleh operasi Palestina dengan memulai membangun tembok-tembok pemisah yang tujuannya sendiri adalah untuk menghancurkan mata pencahariannya dari warga Palestina itu sendiri. Nah, ruang bagi warga Palestina sendiri semakin menyusut karena jalan-jalan dan infrastruktur yang hanya diperuntukkan di kemudian hari bagi pemudi Yahudi ilegal, guys. Itu akhirnya jumlah saat ini Yahudi ini mencapai 700.000 orang dan para Yahudi ini sudah menguasai 100.000 hektar tanah yang diambil alih dari Palestina. Nah, pada tahun 2004 pemimpin PLO Yasir Arafat itu meninggal, guys. Nah,
pemukiman jalur Gaza Israel dibongkar dan sebagian militer Israel sudah meninggalkan jalur Gaza. Nah, karena setelah setahun itu, setelah Israel meninggalkan jalur Gaza, akhirnya warga Palestina mengadakan pemilihan umum untuk pertama kalinya, guys. Untuk pertama kalinya, namun pertemuan umum ini ternyata merusak hubungan harmonis antara warga Palestina itu sendiri. Nah, akhirnya pecahlah nih namanya perang saudara antara Partai Fatah dan partai organisasi militer Hamas yang berlangsung berbulan-bulan dan mengakibatkan kematian ratusan warga Palestina itu sendiri, guys. Gitu. Nah, ribuan warga Palestina telah terbunuh. Nah, setelah partai Fatah dan partai Hamas ini pecah perang saudara ya, guys. Akhirnya terjadi lagi serangan ke jalur Gaza nih, guys, dari Israel. Nah, akibat dari serangan ini, ribuan warga Palestina telah terbunuh, termasuk banyak anak-anak dan puluhan ribu rumah, sekolah, dan gedung-gedung kantor telah hancur, guys. Serangan tahun 2008 mengakibatkan penggunaan senjata yang dilarang secara internasional, seperti gas fosfor. Pada tahun 2014, dalam kurun waktu 50 hari, Israel telah membunuh lebih dari 2.000 warga Palestina dan 1.400 warga sipil dan hampir 500 anak-anak telah meninggal di sana, guys. Gitu. Nah, pasti teman-teman akan menanyakan ya, Hamas itu apa sih? Partai Hamas itu apa sih? Kok bisa memang superior di apa namanya itu di sebagai organisasi militer dunia yang berbasis di Palestina? Hamas ini adalah organisasi yang menjadi organisasi militer dan politik yang ada di Palestina. Nah, organisasi militer ini Hamas ini itu berbasis di jalur Gaza Palestina itu sendiri, guys. Nah, Hamas itu atau Harakot Al-Muqawamah Al-Islawiyah, yang berarti Gerakan Perlawanan Islam, adalah organisasi militer yang berdiri pada tahun 1987. Melansir dari Reuters, organisasi ini merupakan organisasi Islam Sunni dan nasionalisme. Pendiri Hamas, yaitu Syekh Ahmed Yasin, menyatakan tujuan organisasi ini adalah membebaskan wilayah Palestina dari pendudukan Israel sendiri, guys. Nah, tujuan lain dari Hamas yaitu mendirikan negara Islam di wilayah yang sekarang menjadi Israel, tepi barat dan jalur Gaza itu, guys. Itu. Nah, mungkin itu saja sih yang bisa saya angkat dari awal mula konflik dari antara Israel dan Palestina sampai saat ini. Dan sampai saat ini konflik ini masih belum selesai, guys, karena masih belum ada titik terang sampai sekarang. Jadi kemarin pihak Hamas mengirimkan rudal ke negara Israel. Akhirnya warga sipil Israel semuanya meninggal semua. Akhirnya Israel sendiri memberikan balasan dengan memberikan serangan kepada pihak Palestina itu sendiri, guys. Seperti itu. Ini saja, guys, yang bisa saya angkat dari awal mula konflik antara Israel dan Palestina. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya ceritakan. Kalau mungkin ada kurang lebihnya, mungkin bisa teman-teman tambahkan di kolom komentar di bawah, agar saya bisa membacanya, agar saya bisa memberikan pandangan yang berbeda atau sebagai ilmu baru bagi saya sendiri. Oke, guys, jangan lupa subscribe, like, dan
komen sebanyak-banyaknya di bawah dan share, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar bisa mendapatkan informasi-informasi tentang channel dari Indra Dana ini guys. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.